Di dalam elan vital pemberdayaan itu kan mengandung kata daya. Apakah orang-orang di sekitar kita ini makin punya sikap, makin punya daya atas kehidupan kita yang satu sama lain jelas terus bisa bekerja sama, terus bisa melainkan hal-hal baru. Nah, gimana tuh Bang, kisah-kisah Nabi itu? Eh, Pertama, saya ingin kembali pada akar kata pemberdayaan dalam istilah teologi Islam ya, istilah Arab lah. Ada banyak istilah selain dari pemberdayaan itu penguatan mas ya, akwam ya. Tapi ada juga orang yang mengistilahkan pemberdayaan dalam tradisi Islam itu dengan islahul ummah, perbaikan umat gitu. Ada juga yang disebut dengan tahrir gitu, pembebasan. Hmm. Eh, Konotasinya, orientasinya sama, memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang lemah karena tidak berdaya itu disebut dalam istilah Islam sebagai kelompok lemah, mustadafin. Mustadafin. Mustadafin itu yang pertama memang harus kita pahami. Nah, lemah ini ada secara garis besar ditarik pada tiga kondisi. Yang disebut pertama dhaif secara jism, dhaiful jismi, jasadiahnya lemah. Kedua adalah ekonomi, lemah secara ekonomi, dhaiful mal. Kemudian dhaiful fikir, lemah secara pemikiran. Jadi lemah ekonomi, lemah pemikiran, lemah jasad. Makanya kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merumuskan teologi Al-Ma'un. Jadi Al-Ma'un itu sebenarnya, tafsir Al-Ma'un itu digagas dari awal berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Al-Ma'unisme sampai jadi. Iya, jadi ada Trisula kita kenal dalam yang kemudian ditegaskan pada masa kepemimpinan Hajrianto ya Nasir Hajrianto yaitu Hari ya. Trisula pemberdayaan dalam Muhammadiyah itu disebut dengan tiga ujung tombak pemberdayaan Muhammadiyah. Pertama itu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Nah, kalau interpretasi ini kita hubungkan dengan beberapa pemikir tokoh Islam seperti Asgar Ali Engineer umpamanya, bagaimana dia merekonstruksi pemahaman atau pemaknaan konsepsi tauhid ya. Dia juga mengutip tuh beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Ma'un, bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah membebaskan manusia, bukan hanya membebaskan manusia dari sembahan-sembahan, tapi membebaskan manusia juga dari kemiskinan, dari tirani, dari kekerasan, dari kezaliman. Dia menganggap bahwa iman itu lawannya kafir, maka kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, orang yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan, sekaligus orang yang kemudian secara sengaja menentang perintah-perintah Tuhan dengan menjalankan kezaliman, tidak peduli kepada orang miskin, tidak peduli terhadap anak yatim. Nah, dalam konteks sejarah, kalau kita runut ke akar sejarahnya, kita melihat bahwa Nabi itu membangun kesetaraan, tidak ada perbudakan, tidak ada warna kulit, kesetaraan, bahwa orang punya fungsi, punya proporsi dalam kehidupannya masing-masing. Itu dibuktikan dalam beberapa perjalanannya, bagaimana dia saat menjadi kafilah dakwah. Jadi tidak ada istilah orang yang lama, saudagar yang lebih kaya, dia membangun egalitarianisme itu. Dalam konsepsi pergaulan juga, makanya kesetaraan itu memang sampai sekarang sebenarnya tradisi, tidak ada panggilan kakak, abang, kanda apa itu ya. Dalam tradisi Arab kan memang tidak siap senior, siap senior nggak ada. Jadi Abu Bakar mungkin ada soal senioritas gitu ya, karena lebih awal memeluk Islam gitu, maka runutan-runutannya kan diambil dari yang tertua gitu ya. Tapi juga karena kefakihan, pemahamannya, kedekatannya dengan
dengan Rasulullah, tingkat kehanifannya itu yang kemudian warisan kekhalifahan itu turun kepada Abu Bakar. Tapi sekali lagi kita lihat mau perempuan gitu. Jadi kalau kita runut soal perempuan ya, ada saudagar kaya bernama Khadijah. Ada orang cerdas bernama Aisyah. Ada juga orang yang jadi panglima perang kan pada zaman Nabi. Lupa saya namanya, salah satu. Khalid bin Walid. Bukan, yang perempuan. Yang memimpin, bahkan Sayyidah Aisyah juga pernah memimpin pasukan kan, tapi pasca Rasulullah wafat. Jadi hampir tidak ditemukan celah pembedaan. Walaupun mungkin nanti beda tugasnya. Si A bertugas di mana, karena tidak mungkin kan jadi khalifah semua, jadi pemimpin semua gitu. Ada beberapa peran penting yang sebenarnya penghargaan terhadap mereka itu sama gitu. Nah, saya melihat bahwa pertama yang kemudian dilakukan dalam proses pemberdayaan itu, sebagaimana yang kemudian diimplementasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah penguatan berpikir. Merombak cara berpikirnya, merombak cara berpikir bahwa sesungguhnya orang punya porsi bisa berdaulat atas dirinya sendiri gitu. Maka orang kemudian memaknai la ilaha illallah itu sebagai pembebasan juga, sebagai pembebasan, sebagai penguatan bahwa tidak ada yang berhak menguasai selain Allah gitu. Jadi Allah yang kemudian tidak terbatas itu juga tidak pernah menghegemoni, mendominasi kehidupan makhluknya, yang dia sebenarnya berkuasa gitu, memaksa kehendaknya pada satu orang dua orang gitu. Apalagi orang yang punya kekuasaan terbatas seperti manusia yang hendak menguasai manusia yang lain gitu. Pasti bertentangan dengan nilai-nilai tauhid itu. Itu yang saya pahami, bahwa sungguhnya ya salah satu makna pemberdayaan itu adalah pembebasan. Nah, dulu kan ada di dalam Ka'bah kan ada Lata dan Uzza ya. Nah, mereka kan sebenarnya sudah menyembah Tuhan ya. Dan mereka sebenarnya mengingkari monoteismenya Ibrahim, Nabi Ibrahim kan gitu. Pertanyaannya sebenarnya sejak kapan bangsa Arab ini, dari mulai mereka tadinya menyembah satu Tuhan, kemudian mereka menjadi menyembah Tuhan yang bermacam-macam dalam bentuk bendawi itu. Kemudian yang kedua, apa efek dari proses perbudakan itu sendiri? Apakah mereka kemudian karena tidak bisa berpikir secara rasional, kemudian mereka akhirnya muncullah budak-budak itu, atau memang sepertinya perbudakan itu kan juga sudah muncul di zamannya Nabi Musa ya. Ya, orang-orang ya karena orang tidak yakin tentang Tuhan yang mana gitu. Akhirnya orang percaya pada satu Tuhan tertentu yang di luar orang-orang yang sebenarnya diminta untuk diangkat untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi, itu kan sebenarnya ingin mengembalikan lagi kan kerja-kerja monoteisme itu kan, kerja-kerja untuk menghamba pada satu Tuhan. Itu gimana tuh, Bang? Saya tidak tahu kapan persisnya mereka menyimpang dari ajaran Ibrahim ya tahunnya ya. Tapi biasanya munculnya sembahan-sembahan dalam tradisi lokal masyarakat sejak Nabi Musa sampai akhirnya Fir'aun mendaulat dirinya sebagai Tuhan. Bahkan kemudian Fir'aun sangat ketakutan dengan lahirnya bayi laki-laki yang berpotensi bisa menggantikan dia gitu. Nah, itu lahir sebenarnya dari sikap asobiyah, ego kelompok, ego suku. Jadi maka kemudian masing-masing suku ini melahirkan kedaulatannya masing-masing yang kemudian memaksa. Nah, dari setiap suku ini juga kan eksistensi ya. Iya,
eksistensi kelompok kabilah dalam tradisi Arab itu sangat kuat gitu. Quraisy gitu, mengelompok, yang lain juga mengelompok gitu. Dalam garis keturunan neneknya itu siapa gitu. Maka siapa yang paling kuat, maka dia yang berhak membangun doktrin baru yang itu harus, kalau punya sembahan harus jadi sembahan semua orang termasuk kelompok. Nah, orang-orang yang kemudian tidak berdaya secara ekonomi itu kemudian dijadikan budak. Tidak berdaya secara ekonomi ini kan sebenarnya memang tidak diberikan akses untuk bangkit. Makanya dulu waktu Indonesia umpamanya ada ketakutan orang untuk terdidik kan. Kayak begitu Belanda sebelum dikritik dengan politik etis itu biarin aja nggak sekolah, biarin buta huruf gitu. Jadi akses terhadap dan Romusa kan dari situ ya. Iya. Orang-orang tidak terdidik itu jadi Romusa itu ya. Iya. Nah, begitulah kemudian konsep itu di setiap zaman. Jadi dibiarkan tuh kebodohan itu, dibiarkan mereka tidak melek pengetahuan gitu. Sehingga mereka tidak bisa berpikir bagaimana bangkit, bagaimana membangun kreativitas. Nah kan kalau umpamanya dia kerjaannya ngurus ternak gitu ya, ngurus ternak aja, nggak boleh. Kalau dia tugasnya mikul barang ya mikul barang aja, nggak berhak mereka tahu banyak hal gitu. Nah sehingga kemudian terlembagakanlah sistem perbudakan dari kelompok suku. Kalau persoalan sembahan mereka itu nggak hanya penguatan simbol-simbol penguatan kelompok mereka aja. Buktinya mereka Lata, Uzza, Manaf, apa itu? Kan bukan hanya 1-2 tuh sembahannya. Bahkan Umar gitu dengan keberaniannya juga kan membuat sembahan sendiri. Buat roti disembah. Buat patung dari roti kan. Udah mereka sembah, kemudian ke lapangan dimakan lagi. Yang itu lucu-lucuan juga kan. Sebenarnya mereka secara logika juga ya tahu itu sejak Ibrahim juga, Namrud juga kayak gitu kan. Begitu diajak dialog oleh Ibrahim soal siapa yang menghancurkan patung itu, mereka sebenarnya menyadari bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya awal mula perburuhan atau perbudakan, kalau zaman dulu perbudakan ya. Awal mula perburuhan itu kan munculnya ketidakberdayaan eksistensi tadi ya. Iya. Bahwa asobiah ini pada akhirnya kan mengokohkan keturunan-keturunan ya. Iya. Dan Nabi kan memang lahir dari kakek yang setia menjaga Ka'bah ya. Iya. Jadi sebenarnya Nabi ini kan lahir dari kabilah yang mengurus tamu-tamu ya. Jadi melayani tamu-tamu Allah dengan niat yang macam-macam kan. Iya. Pada saat itu kan terjadi sebuah penyimpangan monoteisme ke politeisme kan gitu kan berarti. Jadi dari penghambaan pada satu Tuhan, kemudian di dalam Ka'bah muncul patung-patung kan gitu. Iya. Nah, pada posisi itu sebenarnya keluarga Nabi Muhammad termasuk paman-pamannya gitu, berarti kan menikmati ini Bang, akses ekonomi atas kedatangan orang-orang itu juga. Iya. Pelayanan terhadap Zam-Zam itu kan, orang masuk ke dalam Ka'bah untuk menyembah patung gitu. Jadi resiko yang sebenarnya sudah disadari oleh Rasulullah adalah bukan hanya melawan tradisi Arab secara jahiliyah, tapi juga ada tembok besar keluarganya, di mana di situ ada akses ekonomi juga. Ada akses di mana keluarga-keluarga Rasulullah sendiri, paman-paman sendiri yang notabene adalah orang-orang kaya juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan orang-orang yang punya kan kalau dalam sirah itu kan. Nah, bagaimana kemudian nilai yang bisa kita ambil tuh
nilai yang bisa kita ambil tuh dari proses perjuangan Rasulullah antara melepaskan asobia, sebenarnya bukan melepaskan apa asobia sih, ingin membuat argumentatif baru bahwa ya tadi semua sama, ya kan? Kita semua ini sama. Dan ibaratnya saya pernah ngomong ke mak-mak payungnya begini. Perjuangan Rasulullah itu lebih susah loh mak-mak. Wahai kaum Quraisy, sembahlah Tuhan yang tidak terlihat. Kan sudah ada Tuhan tuh. Sudah ada Tuhan di Ka'bah, sudah ada Tuhan. Dan Rasulullah itu mengajak menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Ya kan? Kalau kita kan lebih enak. Wahai mak-mak, ayo bikin pasar. Pasar kan kelihatan. Konkret hasilnya. Konkret hasilnya ada. Itu aja orang masih mak ini, mak itu, apa ya laku ini kan itu. Nah ini kan perjuangan Rasul ini kalau di zaman kita hidup hari ini, apakah kita juga orang yang percaya pada Rasulullah? Wong sampai hari ini memang Allah juga tidak bisa dilihat kan gitu. Nah itu gimana tuh? Ya pertama kan yang ingin kita tegaskan bahwa munculnya agama itu sangat dekat dengan ego kelompok yang mereka membangun. Makanya sikap status quo, gitu, ingin lebih baik, merasa paling baik, itu sebenarnya mirip-mirip hendak membangun Tuhan baru ya. Membangun Tuhan baru walaupun dalam pemaknaannya mungkin bukan sembahan ya. Kalau ada satu kelompok yang menganggap kelompoknya paling baik dengan kelompok yang lain gitu, bahwa cara pandang mereka terhadap Tuhan berbeda dengan cara pandang Tuhan dalam kelompok lain, itu juga membangun sembahan baru. Walaupun kalau mereka sebut Tuhan, tapi Tuhan kita beda. Kira-kira. Yang paling sahih cara bertuhan saya gitu. Nah mereka kemudian simbolkan itu dalam bentuk Lata Uzza. Nah orang-orang nenek moyang ya, bukan nenek moyang dalam artian keturunan keberapa, karena nenek moyang juga kan nyambung ke Ibrahim juga, Nabi Muhammad SAW ya. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan siapa yang Abdul Muthalib ya, yang tidak memeluk Islam itu ya. Ini Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Pamannya itu, mereka kan kelompok status quo yang pro kemapanan, yang secara struktur, meskipun dalam hati nurani menerima kebenaran itu. Mereka adalah orang yang tidak pengen terganggu kekuasaannya, stabilitas kekuasaannya, dari sisi ekonomi, pengaruh di bawah, kehormatan dan macam-macam kan. Nah muncul Nabi yang kemudian membawa keyakinan yang menurut mereka baru, yang itu akan menyerang kemapanan itu. Ya persamaan derajat, persamaan status sosial, ini kan ancaman. Nah, Nabi itu sebenarnya sudah sempat ditawarkan oleh mereka, akan dicarikan perempuan paling cantik, akan diberikan kekayaan sebanyak mungkin. Kalau tujuannya adalah harta ya. Iya. Kalau tujuan dakwah Rasul itu hanya harta, bahkan pernah dipamerkan itu ya. Iya. Bahkan kemudian Nabi mengatakan, andai matahari, bulan diletakkan di tangan kananku, iya, bulan tangan kiri, dia akan terpengaruh. Nah itu sebenarnya pesan Rasulullah kan sangat, kalau boleh dikatakan kan sangat apa ya, sangat susah dimengerti bang. Kamu tuh butuh apa gitu? Kamu saya kasih perempuan, kamu saya kasih kekuasaan, ya kan? Lalu kemudian Rasulullah itu memilih untuk sembahlah Allah kan gitu kan, ingin mengembalikan itu. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang saat itu tidak yakin pada Allah? Saya yakin mereka kayaknya tahu Allah lah ya. Tapi ada satu struktur kekuasaan tadi yang Bang Rahmat sebut, kayaknya mereka akan terganggu. Mungkin rezekinya, karena orang tidak lagi menyembah Lata dan Uzza, kan begitu kan? Terus kemudian secara eksistensi kabilah juga begitu. Dia tidak kehilangan budak, coba bayangin. Dia kehilangan budak tuh akhirnya. Wong ada seorang Bilal yang tadinya dia tidak punya kemerdekaan, lalu kemudian dia bisa mengumandangkan azan gitu kan.
Bilal kemudian bisa sejajar dengan orang yang membebaskannya bahkan. Nah ini konsep apa gitu? Kalau kalau kita pandangan hari ini maksudnya orang ini gimana? Wong tadinya kita punya anak buah gitu banyak, sekarang jadi orang anak buah kita malah jadi sama sholatnya sama kita bareng ya, sujud bareng gitu. Jadi saya ingin menggali lagi, orang ini sebenarnya tidak takut terhadap bergesernya orang pada penyembahan kepada Allah saja. Tapi orang ini juga pada takut mereka kehilangan eksistensi kabilah itu sendiri, kehilangan eksistensi secara akses ekonomi, kemudian juga kehilangan marwah dia sebagai seorang tuan, gitu. Ya, makanya kan sebenarnya kalau orang meyakini satu kebenaran, dia kan harusnya secure ya. Kita tidak boleh takut terhadap ancaman yang kita anggap. Kalau kita memeluk satu kebenaran, kita mestinya kan tidak takut dengan ancaman yang tidak benar di luar itu. Kalau kita anggap itu sebagai ketidakbenaran ya. Nah, saya yakin apa yang kemudian terpikirkan oleh Nabi, selain dia karena ada wahyu, wa anzir asiratakal akrabin, peringatkanlah orang yang ada di sekitarmu, kerabat-kerabat terdekat dulu tentang kebenaran ini. Nabi ada orang yang kemudian begitu memeluk keyakinan, dia nggak punya kekhawatiran terhadap keyakinan, dia kemudian menjadi tidak berdaya, menjadi mudah bahwa apa yang dia pahami sebagai sebuah kebenaran itu pasti akan menjadi lebih baik dari sistem yang dianut yang tidak benar gitu. Kalau orang-orang yang takut kehilangan wibawa, takut kehilangan kemapanan, itu kan sebenarnya pada dasarnya tidak siap dengan perubahan itu juga niscaya kan. Dan tauhid memang menuntut itu ya. Iya, pembebasan. Ya. Bahwa kita hidup sebagai manusia ini yang kita pertahankan bukan karena value-value duniawi itu. Iya. Tapi value ketauhidan ini memang kita serahkan semuanya bahwa ini tentang Allah kita gitu, tentang Tuhan kita yang nilainya melampaui bendawi-bendawi ini gitu. Iya, lebih pada perjuangan nilai sebenarnya. Kalau kita udah yakin nilai, umpamanya kita hari ini ya, kita yakin bahwa puasa ini ada sebuah nilai kebenaran yang bukan hanya pada sisi bukan hanya persoalan ritual, ritus yang rutin gitu. Ya kita kan tidak pernah khawatir mau berjejer juga warung dekat rumah kita buka gitu. Kalau kita memeluk ini sebagai sebuah keyakinan yang kekeh, yang berakar urat dalam hati, ya buka aja rumah makan. Kita kan secure aja, nggak perlu rese. Ini menggoda, ini mengganggu, ini membuat iman orang Islam nggak stabil gitu. Kan kita menjadi insecure kan dengan yang kayak gitu. Ada kejadian khusus umpamanya patung Bunda Maria sampai dibungkus. Khawatiran macam apa dengan iman yang diyakini. Nah menurut saya Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah punya kekhawatiran kehilangan wibawa, yang punya kekhawatiran ini kan sebenarnya orang yang malas berkreativitas, malas berinovasi, malas bekerja keras. Gitu. Dia jadi dia mungkin malah senang dikultuskan. Karena status quo. Nah status quo itu di mana saja itu paling pasti antipati dengan perubahan. Dan itu yang akan melanggengkan sebuah perbudakan baru. Iya pasti jadi tirani. Dia pasti jadi tirani. Karena dia tidak membangun sebuah egalitarianisme secara pemikiran, secara kesetaraan sikap dia di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kan ancamannya sama. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Namrud, itu kan mengganggu stabilitas kemapanan. Apalagi apa yang dilakukan patung besar dikasih kapak itu ya. Iya. Itu kan dia suruh nanya tuh itu logiknya bisa nggak dia jawab gitu. Dia kan nggak jadi diskusi itu. Begitupun dengan kejadian Musa terhadap Firaun ya. Kan parno banget ya, paranoid jadinya ya. Punya ketakutan yang berlebihan kan. Sampai dia akhir tugasnya itu mencari bayi laki-laki yang baru lahir kan dan langsung dibunuh. Karena dia punya kekhawatiran itu ancaman terhadap kemapanan yang sudah dibangun sekian tahun sama dia. Tapi karena perubahan itu sebuah keniscayaan, pesan yang ingin disampaikan dalam kisah Firaun dan Nabi Musa itu adalah sejauh apapun kita berusaha menolak perubahan itu,
menjaga status quo itu tetap punya punya peluang kan, sehingga ada bayi laki-laki yang membuatnya simpatik, membuatnya jatuh cinta, walaupun perantaranya istrinya gitu dipelihara, ya akhirnya besar dan menjadi sandungan terhadap tirani yang dia bangun. Nah, kejadian itu berulang. Kelompok-kelompok status quo itu kan membangun Tuhan baru sebenarnya dalam 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 sistem yang mereka bangun ya. Begitulah Quraisy juga membangun itu kan. Kalau agama-agama kan jadikan simbol pengikatnya aja. Simbol pengikat. Tetap pada esensinya mereka menciptakan togut-togut baru ya. Iya, mereka itulah intinya kan. Makanya kalau umpamanya Soeharto menciptakan melanggengkan kekuasaan selama 30 tahun ya kan juga dengan apa? Menghabisi orang-orang yang berbeda kan. Nah, kalau ada satu kelompok di mana saja, walaupun itu mulanya dari kelompok kecil gitu, merasa terganggu dengan orang yang di luarnya, merasa insecure ya dengan kelompok lain, ya menurut saya itu yang memiliki nilai berlawanan terhadap akidah pembebasan, tauhid pembebasan itu. Pasti juga berseberangan dengan pemberdayaan. Nah, maksud saya yang ingin saya tegaskan itu bahwa pemberdayaannya itu linear dengan pembebasan. Jadi ada kandungan tauhid juga ya. Iya. Bahwa kita melepaskan penghambaan pada manusia, pada benda, pada sebuah jabatan, pada sebuah kekuasaan. Gitu. Lalu kemudian kita mengikhlaskan semua ini untuk menghamba pada satu Tuhan gitu, kepada satu zat yang benar-benar bisa mengatur semua ini gitu. Dan Nabi sebenarnya sudah seperti apa ya, dalam kondisi itu kan beliau sampai mau melepaskan ini ya Muhammad Rasulullah waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya Rasulullah itu kan sampai juga disebutkan Muhammad bin Abdullah kan. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya juga tidak ingin menggunakan embel-embel pengkultusan bahwa pengakuan orang yang belum mengakui Islam itu tidak mesti harus dipaksakan juga. Ya kan pada perjanjian Hudaybiyah kan sebenarnya kita rugi ya, Muslim itu rugi kan, kita rugi kan. Tapi Rasulullah mengajarkan tentang egalitarianisme itu sendiri. Rasulullah itu tidak apa-apa, tidak dipanggil Rasulullah, gitu. Bahkan ditulis Muhammad bin Abdullah gitu loh. Nah berarti memang Rasulullah juga konsekuen. Bahkan gini, saya sih melihat ketika hari ini orang itu senang dengan satu struktur, Bang. Saya mempelajari ini juga ya agak serius lah, cukup serius lah. Kadang tuh banyak ya organisasi itu dibentuk gitu. Yang difikirkan tuh saya jabatannya di mana. Ketua, sekretaris, bendahara, divisi apa gitu, dan organisasi kan begitu banyak. Nah di masa Rasulullah tuh nggak ada tuh kayak gitu, nggak ada struktur kayak gitu. Nah kami kayak di Payung ini kami sebenarnya nggak ada tuh struktur kecuali kalau diminta oleh pemerintah. Strukturnya apa gitu kan supaya kita dianggap tidak ilegal. Tapi saya tuh belajar tentang kalau pemberdayaan itu mau berjalan, maka kita harus menunjukkan egalitarianismenya itu seperti apa. Kan sampai hari ini saya juga bukan ketua. Ketua itu Pak Soban lah, karena ditanya ketua pesantren siapa. Tapi sebenarnya kita semua itu adalah penggerak. Nah saya membayangkan dulu kalau Rasulullah itu, saya ketua, sekretarisnya ini, bendaharanya ini, gitu kan, divisi ini. Saya kira orang kemudian hanya fokus pada hal tersebut gitu. Maka kenapa birokratisasi itu begitu lambat? Karena mereka selalu bicara tupoksi. Mereka tidak bicara tentang esensi sebuah peran gitu. Esensi peran ini mau berbuat apa gitu. Meskipun kemudian ya pada akhirnya jabatan-jabatan itu juga penting disebutkan gitu. Tapi cara Rasulullah memberikan argumentatif bahwa pemberdayaan ini kan lagi-lagi bicara tentang kerja konkret apa yang akan diberikan kepada masyarakat saat itu.
Pada saat Rasulullah harus berhijrah dan lapar sampai makan daun, Rasulullah juga tidak minta roti kan? Pada masa-masa perjuangan itu loh. Dan para sahabat juga mengakui bahwa Rasulullah juga ibda binafsi kan gitu. Jadi tidak bahkan bahkan kalau tadi bicara mustad'afin ya, Rasulullah kan juga tidak boleh melarang orang-orang itu juga meninggalkan orang dalam kefakirannya, ya kan? Karena ke, kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran kan gitu. Dan orang seperti punya amalan apa ya, andalan masing-masing gitu loh, amalan andalan masing-masing gitu loh. Bahwa ada yang kaya juga ya biasa, kayaknya juga Abu Hurairah dan Bilal juga nggak begitu ini, Abu Dzar Al Ghifari juga nggak begitu cemburu gitu kan. Boleh sih cemburu, padahal cemburu pada orang yang dermawan, pada orang yang menghafal Quran dan mengajarkannya kan gitu. Tapi posisi mereka itu tahu saya mau ibaratnya tujuannya adalah ridho Allah dan kemudian masuk surga, itu pada level pahala apa mereka akan kerjakan itu. Mereka seperti orang-orang yang memang udah kalau orang berdaya itu, orang memang berdaya itu mereka menghormati posisi masing-masing. Dia tidak akan melihat posisi dia dikaruniai apa gitu. Tapi peran apa yang akan dimunculkan dengan kapasitasnya masing-masing. Nah itu saya kira rumus itu juga kita pakai tuh di pemberdayaan itu. Karena saya kira semua orang punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Tapi kita percaya pada satu kerja tim tadi. Kita percaya pada gerakan pemberdayaan ini adalah tentang super tim, bukan Superman gitu. Dan Rasulullah itu seperti arsitektur sosial, bukan seperti memang Rasulullah itu arsitektur sosial. Dia bisa membagi kemampuan orang-orang dengan kapasitasnya masing-masing tanpa harus menganggap orang harus semuanya sama, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan gitu.